Alhamdulillahillazi zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-arda bil masajid wa zayyana al-masajid bil ka'bah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa imamil mu'minin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil karim wa wasdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku seiman seagama, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji sujud syukur hanya milik Allah, Ia penguasa tunggal, pengatur alam jagat raya. Kita sadar betul bahwa hidup dan mati kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suatu makhluk pun yang luput dari pengawasannya. Allahu Rabbul Jalalah, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang mengetahui lagi Maha Melihat. Salawat dan salam tak lupa kami persembahkan pada insan budiman manusia pilihan, seorang Rasul yang amat manis tutur katanya, yang amat bijak keputusannya, yang sangat sempurna akhlaknya, bahkan sangat-sangat menyayangi umatnya. Terbukti menjelang akhir hayatnya yang dipanggil bukan menantunya, bukan anaknya, tetapi ummati as-salat as-salat as-salat. Ya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mulia, dari mimbar yang mulia ini kami selaku khatib akan berwasiat kepada diri kami khususnya dan kepada segenap kaum muslimin pada umumnya, yaitu bersama-sama meningkatkan frekuensi keimanan kita dan menyuburkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, serta dapat kita laksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya tanpa pamrih duniawi, dengan harapan semoga nantinya kita menjadi manusia yang beruntung baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan ukhrawi. Amin amin rabbal alamin. Karena hanya dua takwa yang sedang merintis ke arah pintu gerbang kebahagiaan. Dengan takwa seorang pemimpin akan adil dalam tindakannya. Dengan takwa seorang ulama akan mengamalkan ilmunya. Dengan takwa seorang hartawan akan menyedekahkan sebagian hartanya. Dan dengan takwa pula orang miskin akan rela memberikan doa restunya. Keempat unsur inilah yang dikatakan Nabi sebagai tiap penyangga bagi tetap Allah kehidupan duniawi. Mari sama-sama kita sebutkan takwa ini, khususnya pada keluarga kita di rumah dan kepada kaum muslimin di seluruh bangsa Indonesia. Semoga Allah menurunkan rahmatnya. Amin rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mulia, saat ini kita sudah masuki tanggal 14 bulan Zulhijjah, di mana sebagian besar saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh dunia alhamdulillah selesai melaksanakan ibadah haji setelah wukuf di padang Arafah, mabit di Mina dan latar jumrah atau Austra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji merupakan ibadah yang penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Kenapa dikatakan penuh dengan pengorbanan dan perjuangan? Karena sebelum berangkat pun dia harus menabung, mempunyai uang yang cukup. Bahkan sebagian ada yang menjual sawah, menjual sebagian tanahnya untuk bisa berangkat ke tanah suci. Harus meninggalkan keluarganya, hartanya ditinggalkan semua. Segala macam yang ada di tanah air pun ditinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah
tentunya mereka kebanyakan dari Afrika, Eropa, fisiknya jauh lebih besar dibandingkan orang-orang Indonesia. Terasa pada waktu melantar Jumratul Wusta, Jumratul Ula dan Aqabah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Namun perjuangan dan pengorbanan tidak ada artinya terbalas dengan mahal ketika kita sampai depan Ka'bah al-Mu'azzamah. Kita bisa langsung salat di depan Ka'bah yang sangat mulia, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan mimpi, kita pun tidak sadar. Sejak kecil kita mimpikan bagaimana kita bisa salat depan Ka'bah al-Mu'azzamah. Maka saat itulah air mata tidak terbendung lagi, membasuh seluruh pipi kita, membasuh sejarah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, saat ini kami menunggu panggilan-Mu ya Allah. Sejak lama aku menunggu, namun pada saat Engkau kabulkan, aku menjawab seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah pun bangga mengundang para malaikatnya, wahai para malaikatku, yang hamba-hambaku yang saleh patuh dan taat atas perintahku. Mereka datang dari tempat yang sangat jauh, ada yang dari onta, menggunakan mobil, berjalan kaki. Mereka berjalan berjumlah karena kadang letih, capek, kusut pakaiannya. Namun aku bangga, subhanallah, ternyata saat ini mereka dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi Nabi Ibrahim alaihissalam, dijawab spontanitas. Saat itulah tidak ada kebahagiaan dan indah dibanding pada waktu kita salat di depan Ka'bah al-Mu'azzamah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang kedua, ibadah haji sebagai miniatur akhirat, di mana pada waktu mereka berkumpul di padang Arafah, mereka berkumpul di padang Arafah, puncaknya ibadah haji. Mereka menggunakan pakaian yang sama, pakaian yang serba putih tanpa terjahit. Ini sebagai lambang demokrasi dan Islam. Tidak lagi dapat dibedakan mana seorang raja, apakah dia seorang rakyat biasa, apakah seorang presiden atau seorang menteri, apakah seorang bos, apakah seorang tukang sapu. Semuanya sama di hadapan Allah. Mereka sama-sama memuji Allah, mengagungkan Allah, beristighfar dan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai lambang demokrasi dalam Islam, bahkan sebagai miniatur akhirat, bahwa nanti pun sama, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menggunakan selembar kain putih. Meskipun jas yang baru kita jahit tergantung di lemari, mobil yang mewah pun ada di hadapan kita, rumah yang bertingkat pun kita tidak bawa. Semua itu hanya menjadi pajangan saja selama di dunia. Kita tidak menggunakan mobil yang mewah, yang ada kita hanya dibantu dengan kurung batang. Di dalamnya pun kita menggunakan selembar kain putih. Subhanallah, itulah Allah gambarkan bagaimana pelaksanaan ibadah haji dari semenjak mereka menggunakan pakaian ihram sampai dengan wukuf di padang Arafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung. Semua hamba yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ibadah haji wajib hukumnya bagi umat Islam. Seumur hidup hanya satu kali, sesuai dengan firman Allah dalam surah Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan hanya karena Allah diwajibkan